Apakah betul dulu Prabu Siliwangi itu pernah dimuslimkan oleh Kian Santang? Mau hidung? Silakan Anda datang. Apa yang Anda rasakan ini? Kok tiba-tiba ketika ada mediator kedua kita yang masuk, Anda tiba-tiba menyerang dia? Dari selatan? Akan ada pertempuran di sana. Berarti Anda pernah menyaksikan Prabu Siliwangi datang ke hutan Sancang? Iya. Lalu apa yang dilakukan Prabu Siliwangi di tempat ini? Apa betul ceritanya itu beliau menghindari Kian Santang karena ingin dimuslimkan? Apa dia sempat membaca 2 kalimat syahadat? Aku pengawal dari Akhil Udaya. Tidak semua perang bubat salah saya. Ada perintah saya Atoilah. Nah, Tapi saya suka kalau selatan menyakiti beliau. iya. Saya tidak ingin kejadian Lingga Buana terulang kembali. Zaman dulu ketika Prabu Siliwangi sering ke sini, siapa Kian Santang? Yang aku tahu adalah Kian Sancang. Ketika itu saya dengannya melakukan pertarungan untuk melindungi Prabu Siliwangi. Jika ingin tahu di mana Prabu Siliwangi moksa, Iya. silakan tanyakan kepada Assalamualaikum. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Bagaimana? Kita latihan dulu sejurus 2 jurus? Tak perlu. Itu tradisi Pajajaran. Waduh. Masya Allah. Berarti Anda memiliki Apakah kalian tahu Atoilah? Atoilah. Dari mana dia itu ya? Dari ujung barat. Ujung Ujung Barat. Ada yang kenal nggak? Saya kenal. Kami telah berjumpa. Dulu pernah berjumpa. Dulu pernah berjumpa Anda dengan Atoilah. Tapi Anda lupa. Berjumpanya di mana itu? Saat kami masih menjadi kera. Saat Anda menjadi kera. Tepatnya di mana? Kalian lebih tahu. Dan saya tidak mau mengungkitnya lagi. Kenapa itu? Anda tidak nggak mau mengungkitnya lagi? Ada kenangan pahit.
Sayangnya si Atila nggak di sini sih. Kalau dia ada di sini saya bisa tanya itu. Tapi saya tahu si Atila itu siapa dan ada di mana. Apalagi yang ingin kalian tahu tentang hutan kami? Anda selalu mendampingi Pangeran Lodaya atau Anda berdiam diri? 100 tahun kami bersama. Baru 100 tahun, tapi Anda sudah memiliki kedudukan yang sangat dekat ya. Anda selalu mengikuti beliau atau Anda berdiam diri di hutan Sancang ini? Tergantung tugas yang diberikan pada kami. Oh, Kadang kami ditugaskan untuk hal apa seperti tidak kalian tahu, untuk menjadi suatu berubah penyerupaan menjadi ular, Anda bisa juga? melata dan lain sebagainya. Anda bisa itu? Tergantung tugas yang diberikan beliau. Malah lupa. Masya Allah. Dan pasukan kera Anda seluruhnya itu menjadi pasukan harimau. Yang ikut dengan kami cuma sedikit, tak banyak. Oh, nggak banyak ya? Selebihnya itu kembali ke timur. Ya, Masya Allah. Anda tahu kalau kita mau datang ke sini dan Aki Lodaya mau datang juga? Ada cerita nggak itu? Apa kedatangan Anda diperintahkan oleh Aki Lodaya? kalian yang memanggil, kalian yang bertanggung jawab juga. Bibi yang manggil. Saya. Oke, Masya Allah. Anda punya nama siapa tadi? Belum menyebutkan. Tak perlu kalian tahu. Nggak perlu ya. Tapi tentang sejarah hutan Sancang sendiri Anda pernah mengetahui, terutama kehadiran Prabu Siliwangi. Kami setia kepada beliau Kepada Prabu Siliwangi. seperti kesetiaan kami kepada Lodaya. Kenapa Anda melihat kemana ya? Anda mau kemana? Mau kembali ke alam Anda? Hah? Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Nikmatilah alam yang telah diberikan dari Tuhan kalian. Jangan membuat kerusakan. Iya, kita akan insya Allah selalu Kalian menjaga alam. paham? Batur ke orang, orang ke batur. Ternyata Anda sudah jelaskan ya. Insya Allah kita akan menjaga hutan Sancang ini. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salto enggak? Pastian. Alhamdulillah. Pastian. Duduk. Oke. Yuk, bangun. Wawancara. Wawancara. Oke. Udah. Oke. Mana ini? Oke, sahabat siar. Baru saja kita sudah memedimisasi Mas Dian. Mas Dian, tadi sempat jadi macan. Gimana rasanya? Apa berbeda dengan ketek? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. So, nanti hilangkan ini ya, hilang full ya. Nggak merasakan ataupun
Sama sekali nggak tahu. Cuma luas aja bang. Oke, oke. Oke, kalau gitu, sahabat siar. Kita coba masukin aki biasanya. Habis Mas Dian itu aki. Mas Dian istirahat. Kita lihat apa yang diobrolin Pak Ustadz dengan aki. Tetap di Siar Dalam Gelap. Lu masukin lodaya ya. Masya Allah. Dia udah minta. Udah minta. Nah, Pak Ustadz, Ente. aneh. Iya. Masya Allah. Hampir sama sih. Dia nggak banyak ini energinya. Arpa. Siapa namanya ente? Sukma. Ajma. Ade? ADMA. Adma ya. Nggak ada yang terasa apa-apa? Tadi ya? Oke. Ini ane mau masukin lodaya. Nanti kalau ente ada terasa sesuatu nanti di saat itu los aja nggak apa-apa. Pasukannya banyak soalnya dia datang. Takutnya dia masuk ke ente. Iya, aneh mau kondisiin dulu. Lodaya kan banyak ini aneh, takutnya banyak yang masuk buat deketin lodaya, ngawal. Disuruh nyiapin. Mediator di... Makanya mediator kumpulin. Mediator kumpulin jadi satu. Kesurupan. Yang pernah kesurupan. Sebelah sini aja duduknya. Adma di sana, sini Pak. aja, Kang. Kang, Di sini aja nih. sini aja. Mana? Di sini. Di sebelah sana, sebelah sana. Sebelah sana, Kang Acep, tolong Kang Acep. Kang Atman di sono. Itu juga Kang Sandi, sebelah sini Kang Sandi duduknya. Oke, sahabat siar. Saya akan mencoba untuk memasukkan atau memanggil Pangeran Lodaya. Karena memang tadi ketika berdialog dengan asistennya itu setelah keluar ada permintaan beliau untuk masuk ke salah satu tubuh mediator, dia minta disiapkan gitu. Saya nyiapin Sadi karena memang Sadi ini termasuk yang ditunjuk untuk dicoba di mediumisasi karena erat kaitannya dengan salah satu murid Aki Lodaya yaitu Rahyang Jaya Dharma. Saya rasa ini juga sarannya Aki untuk Lodaya masuk. Cuman saya nggak tahu nanti masuknya berapa persen. Cuman yang jelas kita butuh sosok itu untuk kita coba komunikasi. Mudah-mudahan ada hal-hal baru yang bisa menambah wawasan kita. Ya, oke. Dan itu kita coba kumpulkan mediator biar kita ada sedikit pemantauan yang apa namanya, yang fokus ya, daripada mediator di tempat sana sini khawatirnya gitu. Pengawal-pengawal dari Lodaya pun ikut masuk. Tapi ini semua hanya sebatas perencanaan. Jadi kita hanya mewanti-wanti kalau memang hal itu terjadi, kita sudah mempersiapkan diri. Tapi kalau itu tidak terjadi, mungkin itu lebih baik. Yang jelas kita mencoba membuka komunikasi dengan Pangeran Lodaya. Dan insya Allah Gus Didi yang akan memasukkan Pangeran Lodayanya. Ane serahin ke ente. Bismillah. Kang Didi, saya ralat, bukan Gus, tapi Kang Didi. Alhamdulillah. Udah dicabut sertifikat Gusnya. Oh, udah jauh. Alhamdulillah. Expired. Fokus ya. Jelas. Enggak berat, enggak sih. Oh ya.
Jaga ya, jaga, jaga. Jaga, rapat. Terutama yang ke pantai dijagain. Betul, ngawasin ya. Oke sahabat siar, alhamdulillah Ki Lodaya atau Pangeran Lodaya sudah masuk. Masya Allah, beliau sedang menyerahkan energinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang ke sini lagi. Kenapa Anda tidak mengunjungi saya? Apakah semua tragedi itu yang bikin Anda marah kepada saya? Bukan salah saya. Prabu kita mati. Bukan salah saya. Bukan salah saya. Ampuni saya, Bobo. Semua pasukan saya
mengharap ampunanmu. Bodas, silakan kamu masuk. Bodas, jelaskan semua. Bodas, silakan Anda masuk. Bodas, Ya. Tolong bawa Bodas ke sini. Oke. Kita bahas di sini sekarang. Ada prahara, bosan. Prahara gimana? Ada masalah ampun. Rajanya mati. Tidak semua perang bubat salah saya. Prabu kita mati bukan karena saya. Oke. Saya hanya ditugaskan di perbatasan. Ya, Anda bisa menenangkan diri. Sebab kumpulnya kita saat ini bukan membahas masalah itu. Saya ingin berjumpa langsung dan berkomunikasi dengan bopo Anda. Saya ingin. Anda paham? Pada bopo. Dia udah lama nggak berjumpa, Pak. Iya. Nanti saya akan coba tanyakan kepada bopo Anda. Saya tidak akan pergi Ya, sebelum Bodas masuk untuk menjelaskan. ya nanti insya Allah dia akan masuk. Tetapi, Tolong, saya. iya, tapi izinkan Ini saya sudah lama. untuk komunikasi dulu saya sama Lodaya. Saya udah lama nggak ketemu Aki Lodaya, udah ribuan tahun. Umurnya 45. Saya belum. Oke, Semenjak Dewa Ruci Saya belum bisa. Dewa Ruci. balikin pusaka. Oh iya. Belum bisa saya untuk meninggalkan Bopo. Iya, udah Saya Anda. belum mendapat ampunan. Iya, Anda di situ aja dulu, nggak apa-apa. Coba Ki Saya mulai. akan terus ke sini. Mulai dialog nih. Kayaknya udah masuk. Sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua diam. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Akhirnya Anda bersedia ya untuk berkomunikasi dengan kami. Kumaha Daramang. Damang. Ki, Ajib pasan. ini Ki Jarot atau Bukan Lodaya. Lodaya? Ini Lodaya atau Aki Jarot? Panggil abdi Aki Lodaya. Aki Lodaya. Sebab bahasa Sunda. Ya. Oh, Masya Allah. Ki, kita udah ada di tempat ini nih. Sancang. Masya Allah. Pada akhirnya kita bisa berkomunikasi secara langsung, secara lisan. Ini pasukan Aki semua nih. Maung-maung semua. Tapi kebanyakan maung hitam. Maung hidung. Bajunya hitam semua. Itu khusus satu. Oh iya putih. Bodas. Ada maung bodas. Sumuhun. Oke, maaf Ki, kalau saya orangnya memang suka guyon Ki. Pertama sekali sih memang
apa ya, saya pengen tahu, dan juga mungkin sahabat-sahabat si A pengen tahu tentang sosok Aki Lodaya seperti apa. Karena memang ya terus terang aja, Aki pernah bantu saya ketika saya berhadapan dengan pasukan kera Joloseno ya. Aki meminjamkan pusaka Rangrang Jagat kepada saya. Itu betul atas permintaan Rahyang Joyowiseso. Sumuhun Jang. Sumuhun. Tuh. Singkatnya jauh Sumuhun. Bener. Jadi betul-betul Rahyang Jayawisesa menghadap kepada Aki Lodaya dan meminta bantuan agar Rahyang Jayadharma bisa terselamatkan dalam pertempuran kita di Jogja itu. Anjeunna tepang kabumi Aki Bisa lebih jelas lagi, Ki? bade nyilihkeun Rangrang Jagat. Oh, bukan. Kita nggak ada keinginan untuk memiliki Rangrang Jagat, itu nggak ada sama sekali kecuali dikasih. Jadi memang kedatangan kita ke sini itu dalam rangka kita silaturahmi aja lah, dialog, komunikasi, terutama tentang sosok atau tentang lokasi hutan Sancang, Ki. Yang pertama sekali ya saya ingin tanya, Aki ini nama aslinya ini siapa? Mun anjeun tetiasa bahasa Sunda, Oh, abdi tiasa. ku Aki Saeutik. dirubah make bahasa Indonesia. Ya wes. Indonesia buat nopo-nopo, Ki. Indonesia aja, Ki. Keluarin aja. Ki, pakai bahasa Indonesia aja, kayak biar enak. Dia mau pulang itu, ini Kumbang. Atau ke terpengaruh selatan. Jadi Aki Lodaya ini nama aslinya itu siapa, Ki? Sebut saja nama Bang. Aki Lodaya. Oh, itu aja. Lodaya. Lodaya itu kalau nggak salah artinya maung juga ya. Jangan ke laut. Ya, Ki. Iya, Tapi dengan berkaitan dengan hutan Sancang nih, Sini, saya ingin bertanya, biarkan mereka. apakah betul dulu Prabu Siliwangi itu pernah dimuslimkan oleh Kian Santang di lokasi hutan Sancang? Ini namanya agak-agak mirip sih. Jadi Kian Santang pernah ke tempat ini untuk mencari bapaknya Prabu Siliwangi di hutan Sancang. kamu ingin tahu Betul, saya pengen tahu. cerita sesungguhnya? Iya, jelas lah. Apa yang bisa Aki ceritakan kepada kita semua ini? Silakan duduk. Oh, kita duduk ya. Aki juga duduk. Oke, sip. Kita berduduk ria. Wih, Bodas. Udah tadi kan manggil nyari Bodas, itu Bodas sudah masuk. Biar dia jelaskan. Iya, nanti dulu, ini urusannya lain. Ini Mak Bopo dulu. Urusan saya dulu. Bubat saya mah nggak ada urusan sama Bubat. Oke, Aki. Ya, anak Ki. Suruh keluar dulu aja nih, Ki. Silakan Anda keluar. Tuh, Pangeran. Anda belum mengakui saya. Masa lalu biarkan itu untuk dikenang. Udah, itu udah dimaafin itu sama Bopo. Kembalilah ke jalan yang baik. Jangan pernah mengulangi kesalahan yang lalu. Seperti sumpah saya akan berjuang bersama dengan Syekh.
untuk menebus kesalahanmu. Jika beliau berkenan, silahkan. Oh, nggak boleh maksa. Oke? Jika ingin membantu, jangan ada paksaan apapun. Karena pertolongan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda paham? Saya paham. Ingat, segala sesuatu jangan diselesaikan dengan pertumpahan. Bersikaplah dengan bijak, arif, dan bijaksana. Tapi mereka mengadu. Murid-murid ente sama bapak yang dibantah. Anda tidak tahu, Syekh. Iya, makanya udah. Sudah Daripada nanti dimarah. bukan zamannya lagi untuk perperangan. Oh, Zaman saat ini zamannya perang pikiran, oh, strategi. bukan lagi zamannya pertumpahan darah. Setuju? Baiklah. Nah, gitu dong. Tapi perintah saya atoilah. Nah, Tapi saya tidak suka kalau selatan menyakiti beliau. iya. Saya tidak ingin kejadian Lingga Buana terulang kembali. Atau saya akan mengumumkan perang besar. Itu permintaan saya, Bobo. Baiklah. Selatan urusannya dengan saya. Saya akan selalu patuh dengan Bobo. Tapi tolong sekali-kali Bobo ke timur. Keturunan di sana masih ada. Insya Allah suatu saat nanti saya akan ke sana kembali. Saya seperti ditelantarkan. Tidak sama dengan harimau-harimau yang lain. Tidak ada yang ditelantarkan. Jika anak-anakku sudah dewasa, dia yang menentukan jalannya, tanpa harus saya paksa. Baiklah. Karena saya anak yang paling kecil dan saya patuhi. Kalau begitu saya dan pasukan saya mohon pamit, Bobo. Silakan kembali. Jangan membuat kegaduhan dalam perjalananmu. Baiklah, tapi saya akan selalu ada di raga ini. Karena saya selalu ingin melindungi Syekh dan keturunan, semua keturunan Pajajaran, baik di barat dan timur. Semoga Anda tahu bagaimana perasaan saya. Dan nanti biar si Bodas yang cerita bagaimana dulu kami diserang. Ini tinggal cepatan. Udah belum nih? Baiklah, Syekh. Nah, gitu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, Ki. Kalau saya sendiri sih nggak pengen tahu lah tentang masalah-masalah seperti itu, apalagi ikut masuk dalam persoalan internal apa yang terjadi dulu gitu. Jadi masalah itu untuk sementara kita hilangkan dulu lah dari pembicaraan kita ini. Karena saya pengen tahu sedikit banyaknya itu tentang hutan Sancang gitu. Kalau Aki sendiri tinggalnya itu di mana sih? Aki tidak pernah menetap
tidak pernah menetap. Jadi Sancang ini bukan tempat tinggal Aki, bukan ya? Bukan. Atau ada gunung yang biasa memang Aki lebih sering di sana misalnya? Anda ingin tahu tempat saya? Ya, pengen tahu. Suatu saat nanti akan ketemu. Suatu saat nanti akan ketemu. Oke lah, saya tunggu saat itu. Saya pengen tahu nih tentang apa ya, sejarah Pajajaran lah, terutama di akhir-akhir masa Prabu Siliwangi gitu. Saya pengen ada versi kita, manusia itu memiliki versi. Saya juga pengen tahu nih dari versi alam Anda gitu loh. Kita dalam rangka bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi ini sekedar wawasan aja sebagai penambah ilmu buat kita gitu. Tentang kedatangan Prabu Siliwangi ke tempat ini untuk dimuslimkan oleh Kian Santang. Tadi mediator kita yang pertama sempat ngomong, sempat ketemu mereka berdua di sini dan Prabu Siliwangi tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Sebenarnya seperti apa sih itu, Aki, kalau versi Aki itu? Zaman dulu ketika Prabu Siliwangi sering ke sini. Oh, sering ke sini. Di dalam hutan Sancang banyak tumbuh-tumbuhan yang cukup besar, buah-buahan yang melimpah, dan binatang untuk diburu. Oh, jadi dulu hutan Sancang nggak seperti ini, lebih luas lagi. Dan Prabu Siliwangi ke hutan Sancang untuk bermeditasi, menyerahkan diri kepada Sang Hyang Widinya. Ketika beliau mengikuti ajaran dari kerajaan Pajajaran Sunda Pakuan. Sunda Buhun berarti ya. Oh, jadi Prabu kesini hanya untuk meditasi aja ya? Bermeditasi dan berburu. Oh, dan berburu. Berarti dulu banyak binatang di hutan Sancang. Banyak sekali binatang-binatang yang untuk dikonsumsi olehnya. Binatang badak pun ada. Binatang apa? Banyak di sini binatang yang diburu. Rusa, harimau. Hah? Enggak, maksudnya ya rusa, babi yang biasa buru ya, kambing, ayam hutan, kambing hutan. Itu banyak juga ya? Banyak, termasuk binatang badak. Badak? Masa ada badak kan di sini? Nggak ada. Zaman dahulu segitu luasnya hutan Sancang. Karena tergerusnya oleh laut, semakin menipiskan hutan ini. Gajah juga ada? Masya Allah. Oh, berarti sering kesini juga. Terus anaknya nyusul Kian Santang untuk mengislamkan bapaknya ke hutan ini. Siapa Kian Santang? Iya, anaknya. Karena Prabu Siliwangi itu kan punya anak 3. Yang pertama itu bernama Walang Sungsang, Rara Santang, dan Kian Santang. Yang Aki tahu adalah Kian Sancang yang menyusul Prabu Siliwangi di hutan ini. Kian Sancang. Santang. Jadi sebenarnya itu bukan Kian Santang, tapi Sancang. Kian itu adalah gelar seorang pemuda yang memiliki kekuasaan di suatu daerah.
Berarti Kian Sancang itu dia menguasai ini. Kenapa dia bisa menguasai tempat ini sih? Sehingga mendapatkan gelar Kian itu. Ketika itu saya dengannya melakukan pertarungan untuk melindungi Prabu Siliwangi. Berarti saat itu Anda penguasa Sancang. Saya ditugaskan Prabu Siliwangi sebagai Panglima Mau. Masya Allah. Berarti Anda pengawal Prabu Siliwangi juga. Sama kayak Aki. Aki kalau nggak salah kolonel ini ya. Kan panglimanya dia. Terus apa yang terjadi itu? Ketika mengejar Prabu Siliwangi, saya melakukan pertempuran dengan Kian Sancang. Lalu Prabu Siliwangi menghindar terlebih dahulu untuk tidak bertemu dengannya. Terus Anda yang berhadapan dengan Kian Sancang? Seperti itu zaman dulu. Dan ternyata Kian Sancang kalah. Iya. Biarkan itu untuk cerita kami. Makanya langsung mendapatkan gelar itu. Masya Allah. Tapi Anda bisa masuk ke tubuh manusia ini? Apakah Anda sering melakukan hal itu? Atau baru kali ini atau seperti apa? Saya masuk ke raga ini pun tidak ada di dalamnya. Maksudnya? Bukan masuk dalam. Anda nggak merasuki. Lantas bagaimana Anda bisa berdialog dengan kita? Saya berada di atas kepalanya. Wow, ringkas kepala. Saya nggak merasakan apa-apa. Halus sekali itu, ini energi Anda. Jadi Anda mengendalikan dari luar ya, dari luar tubuh ya. Oke. Terus kalau versi Anda ini, betul hutan Sancang ini menjadi tempat moksanya Prabu Siliwangi. Tapi kalau Anda nggak mau jawab, juga nggak apa-apa. Kita nggak maksa. Biarkan itu menjadi misteri. Banyak yang mengatasnamakan Prabu Siliwangi. Banyak yang mengatasnamakan Aki Lodaya. Banyak yang mengatasnamakan Maung Bodas. Semua adalah cerita. Oh, seperti itu. Di mana Prabu Siliwangi moksa, cukup bangsa kami dan menantu saya Rahyang Jayadharma. Mantu? Maksud mantu gimana? Berarti memperistri anaknya Aki Lodaya. Siapa? Nah, Apa yang di Gunung Bundar ya? Iya. Salah satu anak atau cucu Anda itu yang menjadi ratu atau istri Jayadharma di Gunung Salak? Apakah sudah bertemu? Belum, cuman dengar ceritanya kayak begitu. Kalau nggak salah dia anaknya dari Lingga Jagat. ini aja Pak. Betul. Prabu Lingga Jagat itu anak Anda Iya, yang penguasa Curug Pangeran. cucuku bernama dia Salakta Sakti Kusuma.
itu yang dinikahkan oleh Jayadarma. Jika ingin tahu di mana Prabu Siliwangi Moksa, Iya. silakan tanyakan kepada Rahyang Jayadarma yang selalu menghibur Anda dengan lelucon-leluconnya. Bilang dulu centungan lawak kali tuh Aki. Aduh. Berarti tahu dong Aki Lodaya. Tahu. Anda ini kalau Jayadarma itu kan Rahyang, dia putra seorang Sanghyang. Kalau Anda sendiri putra seorang Sanghyang pula. Saya sudah kasihan dengan raga ini. Oh, udah geter ya. Jika Anda ingin tahu siapa saya adalah Sanghyang yang sudah muslim. Oh, Anda Sanghyang, Masya Allah. Sudah muslim. Masya Allah. Berarti hakikatnya ditanya Jawa ini banyak para Sanghyang ya? Jika ingin mengenal lebih lanjut, nanti di suatu tempat kita akan berjumpa kembali. Masya Allah. Oke lah kalau begitu. Saya juga khawatir dengan tubuh yang Anda rasuki. Terima kasih atas informasinya. Oke, Bodas. Das. Siapa ini? Pengawalnya mungkin Aki. Ini samping Anda ini siapa pengawal Anda ini? Bukan Bodas. Mereka selalu menjaga saya karena kekhawatiran dengan keadaan. Oh, seperti itu. Oke lah. Begitu Ki. Silakan Anda keluar dari tubuh yang Anda rasuki. Jika memang sudah selesai, saya izin pamit. Baik. Ki. Terima Masya kasih Allah. atas waktunya. Luar biasa. Sama-sama. Udah adem lagi. Jaga selalu kerukunan dalam hidup bangsa manusia. Insya Allah. Ingat, keegoisan dan keinginan untuk jaya akan runtuh dengan keserakahan. Masya Allah. Betul sekali. Tuh Aki sangat paham terkait hal itu ya. Baik Ki. Silakan. Anda keluar. Dibantu atau keluar dulu? Saya izin pamit. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Astagfirullahaladzim. Gak kuat Don. Hah? Ya Allah Don. Loh kenapa? Kakiannya ketindihan. Masya Allah. Ntar mau masuk lagi. Oke, masuk lagi. Masuk lagi Aki. Aja ngomong Aki. Belum. Hah? Belum. Belum apaan? Belum masuk. Belum masuk? Mau masuk lagi nggak? Nggak usah. Sadarin dulu. Oke. Capek dia. Oh, ya, ya, baik. Bang Sadi. Bang Sadi. Bang Sadi. Pecah langsung.
Dah, dudukin. Terus punggungnya, belakangnya dipecah lagi. Biar sempurna. Pecah aja ya, langsung. Terus sampai bawah. Oke, pijit-pijit boleh. Bantu kesadarannya di. Ya. Dia tadi titik pusatnya itu di kepala, katanya Aki. Ente di itu ditransfernya ke situ. Terus langsung dikejutin, dibuang. Energi bekas di kepala dibuang. Tutup lagi. Wah, sorry. Oke, tadi Enggak boleh ngerokok enggak? boleh. Ntar dibuka kacanya ntar. Boleh ngerokok nggak Om Jo? Oh, di ngimpi deh. Ntar dibuka kacanya. Nih Mas Hadi ya. Wah, Jo, pengen bawa mimpi, Jo. Siang Mana kan si Jo? Jojo tuh? Nggak boleh ngerokok di mobil. Saya tanggung jawab, Jo. Sampai ke bawah mimpi. Mas Hadi, bangun Mas Hadi. Boleh ngerokok nggak, Jo? Kejadian juga. Dia terlalu Bukan, dalam Hadi. itu ininya. Energinya terlalu keras. Oke, kita break dulu. Sahabat Syiar, ini adalah akhir dari perjumpaan kita, liputan di lokasi yang berdekatan dengan hutan Sancang. Ya, memang apa namanya, kalau kita perhatikan dari awal itu karakter macannya itu betul-betul ditunjukkan ya di lokasi ini. Banyak sekali makhluk-makhluk yang memiliki karakter macan atau harimau, atau bahasa Sundanya maung. Apalagi di saat Ki Lodaya atau Pangeran Lodaya masuk ke dalam salah satu tubuh mediator kita. Dengan serempak pengawal-pengawalnya itu berdatangan dan masuk ke mediator kita. Kurang lebih ada sekitar 8 orang. Dan alhamdulillah bersama saya ada Kang Soleh. Ya Kang Soleh. Kang Soleh ini sebagai salah satu pembina Korwil Garut. Garut ya. Ya Kang ya. Siap. Tadi Kang Soleh ikut ya liputan memperhatikan apa yang terjadi di lapangannya. Ya, alhamdulillah Pak. Betul. Kira-kira Kang Soleh bisa nggak sih menyimpulkan apa yang terjadi di liputan kita pada malam hari ini, Kang? Alhamdulillah Pak, kalau saya bisa menyimpulkan untuk liputan hari ini ada satu hikmah pembelajaran yang sangat berharga gitu. Yang dimana saya sendiri pun sebagai orang Sunda yang dulu diceritakan oleh kakek nenek gitu ya, apa sih artinya sancang gitu. Terus juga ada tempat-tempat yang sangat luar biasa gitu ya, bersejarah lah gitu. Untuk saya sebagai orang Sunda juga merasa ada satu kebanggaan gitu. Iya, betul. Itu luar biasa yang seperti tadi dijelaskan oleh Sancang itu gitu ya. Sancang. Semuanya ada arti dan makna gitu. Betul, Dan betul. ada satu pembelajaran yang sangat berharga gitu. Kita sebagai ya orang Sunda lah Orang gitu Sunda Bah, yang khususnya ya. harus melestarikan Betul. gitu ya. Dan termasuk- ternyata memang kita deh masyarakat Sunda atau suku Sunda ya, tanpa merendahkan suku-suku yang lain, apa yang saya ucapkan, itu kita memiliki sebuah kerajaan besar ya, Iya betul. dengan raja yang besar pula, Betul, yang betul. kita kenal dengan sebutan Prabu Prabu Siliwangi. Siliwangi. Masya Allah juga Masya ya. Allah, betul. Makanya ini harus di apa namanya, menjadi apa ya, keteguhan hati kita gitu loh. Bahwasanya kalau kita meyakini Prabu Siliwangi sebagai sebuah sosok raja yang arif bijaksana, mari sama-sama orang Sunda ini khususnya Betul, betul. kita meniru perilaku beliau, terutama saudara-saudara saya yang memiliki kedudukan di pemerintahan ya. Betul, betul Pak. Wakil-wakil DPR dari tanah Sunda, Iya, itu Bupati betul. Sunda, itu Betul. harus mencerminkan akhlak beliau, karena sejarah membuktikan bahwasanya tanah Sunda ini pernah dipimpin oleh raja yang arif bijaksana, yang bukan saya dikenal di masa itu. Betul, betul. Kita ini kan masa kurang lebih sekitar 500 sampai 600 tahun lah setelah beliau wafat atau Wafat meninggal. atau meninggal. Tapi nama kebaikan beliau masih terus Masih disebut. teringat sampai sekarang. Iya, masih disebut-sebut Masih ya. disebut-sebut. Nah, inilah hikmah kalau kita berbuat baik, maka
generasi-generasi kita akan selalu menyebut kebaikan-kebaikan kita. Jangan sampai kebalikannya. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang buruk, nggak mustahil penerus-penerus atau generasi setelah kita malah ngomongin yang nggak bagus Iya, juga. betul, betul. Betul Kang Soleh. Betul, Pak. Nah, Kang Soleh, ini tentang Korwil Garut. Siap. Saat ini udah ada berapa anggota nih, Kang? Sekarang sudah tergabung itu ada sekitar 39 yang sudah 39. terdata gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi sahabat syiar yang berdomisili di wilayah Garut dan sekitarnya, kalau ingin bergabung dengan Korwil Garut, silakan hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Iya, insya Allah kegiatan-kegiatan SDG khususnya yang ada di seputar Garut nanti akan diinfokan dan kita Siap. bisa silaturahmi dan membangun kegiatan-kegiatan yang insya Allah membawa manfaat. Ya, selain itu apa nih Kang Soleh, ada pesan nggak buat kita semua ini menyangkut kegiatan malam ini ataupun tayangan-tayangan kita sebelumnya? Ya, yang seperti tadi Abah sampaikan gitu ya, bahwa saya sendiri pun sebagai orang Sunda atau siapapun lah orang Sunda gitu ya, ya kita patut bangga gitu bahwa kita punya satu kerajaan yang luar biasa Luar gitu biasa. ya. Kalau dari Tatar Nusantara itu sudah terkenal lah gitu ya, Betul. Sri Baduga Maharaja itu, Prabu Siliwangi gitu dengan jargonnya Sili Asah Sili Asih gitu ya. Nah, Itu luar biasa gitu. Yang masih Dan dipakai sampai sekarang sampai itu sekarang jargon gitu itu. ya. Karena yang adil bijaksana gitu ya. Apa menyayangi orang Menyayangi yang rakyat, kecil gitu betul. ya. Terus juga konsep dengan kesejahteraan gitu. Ini yang patut kita contoh gitu ya untuk para pemimpin yang dari tanah Sunda gitu ya. Ya, Ini betul. kan gambaran yang sangat luar biasa gitu. Kita sudah diberikan contoh figur yang arif dan bijaksana gitu, Pak. Betul. Alhamdulillah. Baiklah sahabat syiar, saya mewakili kru dari Syiar Dalam Gelap mengucapkan ribuan terima kasih atas support yang diberikan kepada kita semua. Banyak sekali doa-doa yang disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kesehatan, baik lahiriah maupun batiniah. Mohon maaf atas segala kekurangannya juga. Insya Allah kita akan berjumpa dalam tayangan tanya jawab online. Dan tentu sahabat-sahabat syiar bertanya-tanya ini, Siap. kok nggak ada sosok Aki? Tumben. Ya, jadi kondisi Sadi itu memang drop bener dia. Dia kayaknya udah nggak bisa melanjutkan untuk dimasuki sosok Rahyang Jaya Dharma. Dan insya Allah dalam TJO, kalau emang bisa diundang, kita undang aja itu Aki. Iya, itu, Bang. untuk memberikan Untuk- tanggapan. Karena ini juga pasti Hah? yang ditunggu-tunggu juga Iya, nih kehadiran Om, Aki ini. dia tuh, juga Bang. mungkin kesel, kok saya nggak masuk, nggak sampai interaksi gitu. Iya, jadi insya Allah kita akan meminta apa namanya, apa ya disebutnya itu, minta tanggapan dari Rahyang Jaya Dharma dengan kedatangan Aki Lodaya atau Pangeran Lodaya. Baiklah sahabat syiar, saya pribadi dan juga kru dari tim Syiar Dalam Gelap tak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada Korwil Garut yang telah memprakarsai sehingga liputan ini terjadi. Tentu mereka semua meluangkan waktu, keringat, tenaga, pikiran, dan juga materi. Kami mengucapkan ribuan terima kasih. Dan kami berharap dan insya Allah Allah akan membalas segala kebaikan dengan berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Dan juga korwil-korwil lain yang ikut hadir di tempat ini. Ada Korwil Bekasi, Korwil Tangerang, Korwil Tasik, ada Korwil Sumedang juga, ada Korwil Karawang juga, dan juga Korwil Jakarta, Korwil Bandung, dan Korwil Yogyakarta. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang telah menyempatkan waktu untuk mensupport kita di lokasi liputan di perbatasan Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya. Baiklah sahabat syiar, ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal